Baik, insyaallah kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai pelajaran kita, kajian Al-Quran. Tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yang hadir pada malam hari ini, ikut pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan tentunya yang pertama kali, dan kedua, mudah-mudahan ini dihitung sebagai usaha kita untuk mengembangkan, memperbaiki iman dan Islam kita, dan tentunya ilmu kita tentang Al-Quran dan hidayah kita. Alhamdulillah, di malam Jumat ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Yang pertama, malam Jumat tentunya sudah menjadi bahagian dari Jumat itu sendiri, karena Jumat itu dimulai dari sejak terbenamnya matahari. Ini bagi yang di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia saat ini sudah Jumat pagi. Salah satu sunnah tentunya yang harus diingatkan diri kita adalah membaca surah Al-Kahf. Dan oleh karenanya mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk membaca surah Al-Kahf di hari Jumat ini, surah nomor 18 dari Al-Quran. Karena fadilah, keutamaan daripada surah Al-Kahf itu sangat-sangat luar biasa. Program ini adalah program mingguan insya Allah, selama memang waktu memungkinkan, karena ini adalah bahagian dari belajar bersama, tentunya bagi saya sendiri dan untuk kita semua, untuk mengkaji kembali tentang, saya yakin apa yang sudah kita ketahui, dan kita jadikan sebagai ulangan dan ingatan kembali. Kita akan memulai dari awal Al-Quran. Dan mudah-mudahan program kita ini bisa berjalan terus-menerus sehingga bisa kita mengkaji sedikit demi sedikit daripada Al-Quran, mumpung masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesempatan yang lewat media yang bernama Zoom ini, maupun Facebook ataupun YouTube. Dan oleh karenanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari sesi Al-Quran kita ini. Sebagaimana kita sampaikan bahwa sesi Al-Quran kita ini akan mencakup 3 hal. Yang pertama tentu sebenarnya 4 hal. Ya. Yang pertama adalah tentu tahsin bacaan kita. Jadi dalam hal ini kemungkinan saya akan membaca beberapa kali, lalu kemudian Bapak dan Ibu ikut ya membaca. Lalu kemudian akan kita seleksi beberapa orang untuk membaca. Ya, karena ini bersifat interaktif. Maka yang aktif dan bersama kita di Zoom, ini akan bersifat interaktif. Tentu yang di Facebook tidak, apalagi yang di YouTube juga tidak. Tapi yang di Zoom insya Allah bisa interaktif, sehingga bisa kita koreksi bacaannya. Sekali lagi ini sangat penting sekali, karena membaca Al-Quran dengan benar itu artinya memenuhi hak-hak Al-Quran. Dan itu bagian dari saya kira kewajiban kita sebagai umat Islam, agar membaca Al-Quran secara benar. Tentu sekali lagi, kita juga mengakui kekurangan kita sebagai non-Arab, apalagi kita memulai belajar sejak umur kita yang sudah seperti sekarang ini. Tentu tidak seperti lagi ketika masih kita muda, sehingga dengan mudah lidah kita atur dan bisa kita arahkan. Tapi tentu lidah kita sekarang sudah agak keras, sehingga untuk mengatur makhraj-makhraj misalnya, atau pronunciation, cara pengucapan huruf-huruf, tentu agak pelik sedikit, agak payah sedikit. Tapi yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya, tapi pertama niatnya, dan yang kedua adalah usahanya. Jadi ini mungkin bahagian daripada usaha kita untuk memperbaiki bacaan kita. Maka nanti setelah membaca beberapa kali, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua ikut di rumah, saya akan unmute, lalu kemudian meminta beberapa orang untuk mencoba mengulangi bacaan tersebut.
Ini yang pertama akan kita pelajari. Yang kedua tentu adalah makna-makna daripada ayat-ayat yang kita pelajari. Ya, ini sekaligus juga belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Ya, misalnya malam ini kita akan membaca surah Al-Fatihah. Ya, tentunya ada beberapa kata yang bisa kita pahami dari kata-kata di surah Al-Fatihah, dan itu adalah bahasa Arab yang asli. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah kata daripada pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Nah, yang ketiga adalah tafsir itu sendiri, makna atau penafsiran penjelasan daripada ayat-ayat yang kita baca. Nah, tentu yang keempat, yang paling penting adalah, bukan yang paling penting, menghafal tentunya. Kita berupaya untuk menghafal ayat-ayat yang kita baca. Tentu malam ini saya yakin semua kita sudah hafal surah Al-Fatihah, tapi dalam beberapa malam ke depan, tentu kita akan masuki surah-surah yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar menghafal 2-3 ayat per satu sesi kita pelajari misalnya, dan mudah-mudahan kita bisa hafal bersama. Dan tentunya pengamalan dan juga kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang lain, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya pada pertemuan yang lalu sudah menjelaskan panjang lebar tentang hak-hak Al-Quran yang harus kita penuhi, maka pada malam hari saya akan langsung saja kepada subjek kita, dan subjek kita pada malam hari ini adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Maka perkenankan saya membaca 3 kali, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti bacaan saya, dan tolong diamati, dikoreksi kalau ada nanti bacaan saya yang salah, nanti tolong diberitahu bahwa ini bacaannya salah. Apakah itu makhraj, apakah itu tajwid misalnya, dan sebagainya. Ya, mari saya akan bacakan. Mudah-mudahan suara saya jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya akan ulangi 2 kali, sehingga bacaan pertama saya, lalu ketika saya ulangi, Bapak dan Ibu ikut, ya, membacanya bersama-sama dengan saya. Saya mulai dengan bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Sekarang saya akan coba minta kepada, coba di unmute. Oke deh, saya minta kepada siapa ya? Oke, Bang Vero dulu, Bang Vero. Bung Vero, coba baca Al-Fatihah Bung Vero. Syukran Ustaz, Ana coba ya. Hmm. Mudah-mudahan suara Ana nggak sama dengan Ustaz nih. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, mumtaz bacanya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Coba sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bagaimana Ustaz? bagus ya. Sebab ada orang Indonesia yang membaca Bismillahirrahmanirrahim jadi rahim. Ya seolah-olah dipaksakan ya. Jadi harus natural, harus alami sifatnya keluar dari tenggorokan yang tengah. Ya. Ada dua huruf dari tenggorokan tengah kita itu. Ha dan A. Ya, Ain dan Ha. Ya, Rahman, Rahim, Al-Ha, Alhamdulillah, Rabbil A juga di sini. Ini tenggorokan tengah. Nanti kita belajar ya. Ya gitu. Siapa lagi kira-kira ya? Coba siapa yang mau volunteer? Silakan. Yang mau volunteer silakan di unmute. Kalau enggak saya tunjuk. Coba boleh. Oke, bismillah. Coba. Siapa ini? Pak Mustaqim, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Masih serak-serak ini suaranya. Bukan ya. Suara nggak apa-apa karena suara itu karunia. Tentu Allah memberikan kepada kita macam-macam. Ada yang diberikan suara yang memang indah, ada yang setengah indah, ada yang memang biasa-biasa saja. Tapi yang dinilai dalam kalau pakai irama itu, sendiri boleh nggak? Ya, justru lebih bagus kalau pakai irama sendiri daripada ngikut-ngikut sama orang. Ya kan? Saya coba ya.
Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ikut Abdurrahman Sudaisi itu. Oh, bukan ini. Bukan milik sendiri. Coba. Itu mengcopy Abdurrahman Sudaisi. Oh, Udah cukup. Kita minta yang lain lagi. Siapa lagi yang mau? Satu lagi, boleh satu lagi di jalan kan ini. Biar yang lain ada kesempatan. Oke, yang lain. Coba. Boleh saya, Pak? Ya, silakan Ibu Ismi. Coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salahnya di mana? Alhamdulillah udah bagus, Bu. Alhamdulillah. Saya kira semakin dibiasakan dengan makhraj yang benar, penyebutan yang benar dengan penyebutan huruf-huruf yang benar, insya Allah semakin baik. Membaca Al-Quran setiap hari tidak usah terlalu banyak, misalnya kalau waktu terbatas, asal diusahakan membaca dengan bacaan yang benar. Ya, insya Allah akan lebih bernilai. Ya, Tadi udah benar belum? Ya. Udah benar belum itu makhrajnya? Belum. Saya kira sudah mulai benar, tinggal lebih ditata lagi. Misalnya ha itu jangan dikeluarkan dari hidung. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah seolah-olah keluar udaranya dari hidung tadi. Ya. Jadi ya. Karena banyak orang Indonesia misalnya itu bilangnya begini a'udzu. Sebenarnya udah mulai keluar dari tenggorokan sudah benar, tapi kemudian karena udara keluar dari hidung akhirnya salah karena seharusnya keluar dari mulut. Bukan a'u, tapi a'u. Oke. Oke, coba Pak Toha. Silakan Pak Toha, Washington. Siap Ustaz. Siap. Mana videonya nih, Tad? Oke. Coba. Oke, enggak usah pakai video. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih banyak harus latihan kelihatannya nih Bapak. Tapi ada dua hal yang agak fatal tadi. Coba baca auzu sekali lagi. Billahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bahasa Arab itu enggak ada minassai. Coba bilang Persyarikatan Muhammadiyah. Bisa enggak bilang Persyarikatan Muhammadiyah? Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau Persyarikatan Muhammadiyah bisa bilang sya. Kenapa syaitan enggak bisa? A'udzu billahi minasyai, bukan minassai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa bilang Washington kan? Washington. Bilang Washington apa Washington? Washington. Bisa bilang syai. A'udzu billahi. Jadi syaitan bukan syaitan. Ya, bahasa Indonesia memang setan, tapi bahasa Arabnya syaitan. Ya, jadi syai. Dua latihan satu ya. Kemudian an'am tadi itu masih an'am. Ya. Terus lagi sini. Nanti kita belajar ya, lebih jauh. Siap. Kan, satu lagi nih. Mas Ilham. Ayo. Saya start.
Assalamualaikum. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai, tinggal diperlancar lagi. Dan penyebutan huruf-huruf ya yang lebih jelas lagi keluarnya, misalnya sirat tadi sot, sui ya. Jadi ya coba latihan lagi. Saya kira kalau setiap hari membaca ini, kalau makharij itu pembiasaan. Ya, jadi kita dengar dari orang yang membaca, kemudian kita biasakan. Ya, karena kalaupun kita hafal secara teori, kalau kita nggak biasakan, nggak mungkin bisa. Ya sama dengan bahasa Inggris juga. Ya kita sudah tinggal 10 tahun di sini, tapi kita selalu bahasa Inggris ya ala Jawa kita, ya bahasa Inggrisnya ala Jawa juga. Ya, jadi sekali-sekali kita mencoba ikut-ikutan Amerika lah, kayak gaya-gaya Amerika itu. Kalau mau bahasa Inggris. Demikian juga orang baca bahasa Arab. Coba kita dengarkan dari YouTube, ya satu ayat Syekh baca di YouTube, kita ikutin gitu, kita ulang-ulangi. Karena ini masalah pembiasaan, latihan ya. Coba Mbak Ni'matus Salihah. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Suara jelas ya Ustaz ya? Ya, jelas. Ya. Oke, saya coba ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebenarnya sudah mulai bagus. Tinggal yang salah fatal tadi itu shod. Ya, bukan syi ya. Karena kalau syirat itu artinya syartun, jadinya artinya syarat. Ya, tapi kalau syiratun itu artinya jalan. Beda sekali kan? Ya. Oh iya. Ada syarat. Iya, Ustaz ya. Ya, ada ihdinas syirat. Tadi dibacanya ihdinas syirat. Syirat itu salah. Ya, karena itu memberikan arti yang salah. Ya, artinya syartun, syarat. Ya, artinya situ jalan ya. Artinya sudah bagus. Tinggal coba dengarkan lagi bacaan orang di YouTube, diulang-ulangi lah. Baik, mungkin Bapak dan Ibu cukup ya yang malam hari ini cukup. Coba saya unmute lagi, tapi coba dengarkan. Saya akan sharing screen tadi yang saya sharing tadi. Ya. Nah ini di surah Al-Fatihah. Saya identifikasi beberapa huruf yang difficult, ya, yang agak susah. Ya. Jadi yang pertama adalah ha. Ha. Ada dua huruf yang disebut huruf halaqah. Yang keluar dari halaqah. Ada 6 sebenarnya. Nanti kita sebutkan, ada 6. Itu huruf halaqah namanya. Ahruf halqiyah. Semuanya keluar dari tenggorokan kita. Dan tenggorokan kita itu terbagi kepada 3. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Ya. Nanti kita jelaskan mana yang di atas, mana yang tengah, mana yang di bawah. Ya. Nah, ha ini salah satu huruf halaqah yang tengah. Artinya, kalau penyebutannya itu betul-betul di tengah tenggorokan kita. Jadi penyebutannya jadi begini. Ha, 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 ha. Keluar dari sini. Keluar dari tenggorokan kita. Ha. Alhamdu. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ha, ha, ha. Ya. Dan udaranya jangan dari mulut, dari hidung, dari mulut. Ha. Alhamdulillahi rabbil. Ya, itu ya, ha. Jadi itu huruf pertama yang agak susah. Nah, huruf ha ini ada 3 yang berbeda kan? Ada ha dari tengah, ada ha itu keluar dari dada kita. Ha. Ya. Ha ula.
Ulaika ala hudam min rabbihim. Bukan ulaika. Ha itu ha. Yang kayak kacamata itu ha. Udara itu keluar dari dada kita terlepas. Jadi kayak kita mengatakan begini. Ha, itu ha biasa ya. Nah, sementara yang pakai titik, ha yang pakai titik jadi kha itu dari atas sini. Tenggorokan yang paling atas. Ya. Misalnya Allahu khalaqa, kha, ya, kha, ya. Tapi kita konsentrasi kepada hak sekarang karena itu di surah Al-Fatihah. Jadi coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha ya, jadi itu huruf pertama. Coba kita kalau membaca surah Al-Fatihah, latihan menyebutkan ha dari sini, tengah, tenggorokan kita ya. Supaya membacanya benar ya. Nah, yang kedua yang agak susah dari Al-Fatihah itu ain. Ya, al-alamin. Alhamdulillahi rabbil a juga dari tengah. Jadi ha dan a itu tempat keluarnya sama. Ya. Ini di tengah, tenggorokan yang tengah. Alhamdulillahi rabbil a. Al-ha rabbil a. Al-ha dengan rabbul a itu sama keluarnya, ya. Jadi ain dan ha itu keluarnya sama. Itu tenggorokan bagian tengah, ya. Jadi itu huruf kedua yang agak susah di Al-Fatihah, a. Ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nah, huruf yang lain yang mirip dengan A itu A, Hamzah. Itu A sama dengan H tadi keluar dari dada. Ya, A. Jadi beda antara A dari sini dan A, Hamzah. Ya, A. Nah, yang ketiga yang agak susah, yang sering kita salah sebagai orang Indonesia itu dal. Ya. Beda antara huruf D di Indonesia, bahasa Indonesia ya. Huruf D dengan dal dalam bahasa Arab. Kalau D dalam bahasa Indonesia itu di atas lidah kita, D. Ya. Tapi kalau da itu ujung lidah kita menyentuh gigi belakang bagian atas, da. Ya. Jadi ad-din, maliki yaumiddin. Jadi lidah paling depan itu menyentuh bagian belakang gigi atas, da. Bukan dah. Ya. Jadi jangan salah baca. Ini bukan bahasa Indonesia ini, bahasa Arab. Ya. Ihdinas maliki yaumiddin, bukan din. Ya. Jadi ujung lidah menyentuh gigi bagian belakang itu di dalam ya gigi kita. Da, ya, itu ya. Itu huruf yang lain yang agak susah di surah Al-Fatihah. Banyak di antara kita yang salah kalau membaca itu karena kita ikut kepada bahasa Indonesia. Ya, membaca D. Yang ketiga, nah tentu huruf yang sama dengan da ini ada dha, ini nanti kita akan pelajari ya. Ada dha, ya. Ada doling situ. Dha, ya, dha. Jadi gimana ya? Coba ujung lidah kita yang bagian atas menyentuh gigi dalam. Dha, atau lidah bagian atas itu menyentuh gigi yang dalam. Dha. Ya. Teman-teman di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, ini paling sering salah ini. Mereka membaca dengan za. Walazzallin. Ya. Karena mereka ragu. Ya. Padahal yang benar adalah dha. Ya. Ini mirip dengan da, dha. Da, dha. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi itu harus kita latihan ya. Nah, tentu yang lain yang sering salah adalah tha. Ya. Dua huruf yang kadang kita jadikan satu, ta dengan tha. Ya. Sirata. Ya. Jadi kayak ujung lidah kita yang bagian atas, ya, menyentuh gigi yang bagian dalam juga. Tha. Ya. Tha.
Siratal ladzina an'amta. Ya, ta, ta, ya. Jadi jangan siratal ladzina an'amta. Sama kan? Jadi ta, ini juga harus kita belajar. Ya. Kemudian, yang sering juga salah di surah Al-Fatihah adalah qaf. Ya. Qaf. Qaf. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Qim. Dari dalam sini. Tenggorokan yang bagian atas. Qaf. Qim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak Pak Mustaqim Dahlan ini. Ada Pak Mustaqim Dahlan ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan kim. Karena tidak ada artinya kalau siratal mustaqim. Saya belum pernah menemukan arti siratal mustaqim. Yang ada siratal mustaqim. Ya, nanti kita jelaskan artinya. Ya. Jadi qaf dan kaf. Bedakan. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Ya, bedakan. Dan yang terakhir, ghain. Ini banyak juga teman-teman ketika membaca surah Al-Fatihah, ghain ini dijadikan qalqalah. Jadi dia baca begini. Ghairil mag. Jadi ghain itu bukan qalqalah. Yang qalqalah itu qaf, ta, dan lain sebagainya. Ghain enggak masuk. Jadi bukan maghdubi, Jadi menyentuh tenggorokan yang atas, tapi tidak berbunyi karena bukan qalqalah namanya. Ya. Tapi kalau qaf mati jadi qalqalah. Laqad atau da misalnya. Qad. Ya. Tapi kalau ghain bukan qalqalah maka jangan dibunyikan. Ghairil maghdu kayak sentuhan saja tenggorokan kita yang atas itu. Ghairil mag. Tapi jangan dibilang mag. Kalau dibilang maghdubi itu sudah salah itu secara tajwid ya. Nah, jadi bukan maghdubi tapi mag sentuhan ya. Tapi bukan mag. Nah, itu banyak teman-teman Indonesia kita membaca Al-Qur'an salah karena seperti itu ya. Jadi ini beberapa tolong diidentifikasi huruf-huruf yang bisa diulang-ulangi supaya membaca surah Al-Fatihah secara benar ya. Yang pertama ha, yang kedua ain, alamin, yang ketiga dal ya. Da. Jangan bilang dal lagi. Kemudian yang keempat dhalin maghdubi ya. Itu coba diidentifikasi itu, dicatat itu huruf-hurufnya. Kemudian shad, saya lupa shad tadi, siratal. Ya huruf berbunyi s ini paling banyak dalam bahasa Arab. Ada shad, sirata. Ya, sirata. Kemudian ada sa biasa, itu Salatiga misalnya. Salatiga. Itu sin. Bukan jangan bilang syalatiga atau zalatiga atau volatiga. Bukan. Salatiga. Itu sa. Itu sin biasa ya. Kemudian ada shin. Washington. Ya. Tadi itu. Dari Pak Toha yang tinggal di Washington. Masih salah membaca shin tadi. Masih bilang a'ushu. A'udzubillahi minas said. Padahal kalau bilang Washington. Fasih deh. Jadi bahasa Inggris fasih. Bahasa Arab nggak fasih. Baca Al-Quran salah. Gimana itu? Ya. Jadi ada shad. Ihdinas sirat, kemudian salatiga sin biasa, kemudian ada shim, syamsi, syamsi, ya. Jadi Washington, ya. Kemudian ada suara s juga tha. Thalatha. 3, thalatha, ya. Thalatha. Thuluth, tha. Jadi kayak menggigit ujung lidah kita tapi dilepasin, tha. Biasanya dalam bahasa Inggris ditulis TH, tapi dalam bahasa Indonesia TS, tha, ya, tha. Itu yang pakai titik itu, 3 di atasnya, tha. Lalu yang kemudian dha. Itu kayak menggigit lidah kita, dikeluarin di antara gigi kita, tapi lembut, dha. Ya, itu dzalikal kitabu di surah Al-Baqarah. Dza. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dza. Ya. Orang Mesir banyak salah di sini. Ini mohon maaf, orang Arab juga banyak salah tuh. Orang Mesir membaca dza dengan za. Ya. Kadang ada orang Mesir membaca Al-Quran alif lam mim zalikal kitabu, itu sudah salah. Karena bukan za tapi dza. Ya.
Sementara huruf yang selanjutnya itu baru za. Bahasa Inggris ada zoo. I'm going to the zoo. Ini kadang kita bahasa Inggris bagus. I'm going to the zoo. Tapi kalau baca surah Zilzalat, Isa sulsilatil ardu silsalaha. Semua S. Padahal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Bahasa Inggris bagus. I'm going to the zoo. Ya, itu zin ya. Jadi ada za, ada za, ya. Itu. Kemudian yang terakhir yang suara S ini va. Enggak tahu bagaimana menggambarkan itu, tapi coba dengar ini. Va, ya. Itu yang zalimin. Kalau bahasa Indonesia kan ada zulum ya, ada orang zalim biasanya pakai z saja kan. Tapi dalam bahasa Arabnya itu pakai va. Zulmun. Inna syirka la zulmun azim. Ya, va, ya. Jadi ini suara S yang macam-macam. Tentu perlu latihan, kita perlu belajar dan sebagainya ya. Saya tentunya tidak ingin panjang lebar ya, karena ini akan kita banyak ulang-ulangi ke depan sambil latihan saja. Intinya adalah makhraj itu ya, pronunciation itu perlu latihan. Bagaimana cara belajarnya? Dengarkan saja para syekh membaca Al-Quran di YouTube. Ya. Baca, coba ulang-ulangi Syekh Afasi misalnya. Surah Al-Fatihah dia baca. Dia baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hentikan, coba ulangi. Bagaimana dia membaca. Begitu saja. Ya, teorinya nggak perlulah. Ya. Yang perlu teori itu para guru. Ya, guru-guru nggak apa-apa berteori, tapi bapak dan ibu tinggal hanya mempraktekkan saja, perlu training, pengulangan saja. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, kemudian kita masuk kepada hal kedua yang kita pelajari malam ini. Satu hukum tajwid saja, ya, yaitu namanya hukum tanwin. Ya. Ini hukum tajwid, itu cara membaca Al-Quran, bagaimana menyambung huruf-huruf. Ya. Jadi salah satu yang kita pelajari malam ini namanya hukum tanwin, ya, nun sukun atau tanwin, maaf, hukum nun sukun atau tanwin. Jadi kalau ada nun mati atau an, in, un, itu gimana membacanya dalam Al-Quran? Apakah sama? Misalnya an'amta. Boleh nggak karena suara saya bagus misalnya, lalu saya mengatakan begini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am. Karena suara saya bagus. Walaupun bagus tapi salah. Ya, karena ada hukumnya di situ yang harus kita ikutin. Itu hak Al-Qur'an, ya. Maka ada hukumnya di sini. Bagaimana hukumnya? Ini satu saja pada malam hari ini. Ada yang disebut dengan izhar halqi. Jadi harus jelas membacanya. Jadi kalau ada nun mati, nun, sukun dalam Al-Quran, yang diikuti setelah nun itu ada salah satu dari 6 huruf ini yang saya tulis di situ, dari 6 huruf itu, apa huruf 6 itu? Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga a, yang ketiga ha, yang keempat gha, yang kelima kha. Ke-6 huruf ini, kalau terjatuh setelah nun mati atau tanwin, maka dibaca jelas, namanya izhar. Ya, satu yang kita praktekkan malam ini, satu saja. Yaitu ada nun mati, lalu setelah nun mati itu ada ain. Apa itu? Kata an'amta. Ya. Jadi, siratal ladzina an'amta. Jangan dibilang an'amta. Mentang-mentang udah bagus suaranya, dilakukan lagi. Salah. Jadi siratal ladzina an'am, jelas penyebutan nunnya itu. An'am, ya langsung pindah ke ainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini nanti kita banyak belajar lagi, mudah-mudahan insya Allah. Ini saja satu ya. Jadi mohon dicatat-catat itu. Kalau ada nun mati atau an in un, baris 2 itu, an in un. Kemudian salah satu huruf dari 6 ini setelahnya, ya setelahnya, apakah itu hamzah, apakah itu ha, apakah itu ain, apakah itu ha, apakah itu ghain, apakah itu kha,
maka nun mati itu dibaca jelas, namanya izhar. Ya, mudah-mudahan ingat dan bisa dipraktekkan. Jadi kalau baca Al-Quran dipraktekkan. Siratal ladzina an'am. Jangan an'am, ya, jelas nunnya di situ, ya. Saya kira itu saja cukup. Waktu kita terbatas. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita masuk kepada beberapa arti kata dari surah Al-Fatihah ini, ya. Sebenarnya ini bisa ngambil waktu yang banyak, tapi namanya juga bukan pendalaman, sekedar pengenalan saja. Ya. Tapi mohon Bapak dan Ibu jangan bosan-bosan, belajar terus-menerus. Ya. Coba dibaca terjemahannya, kemudian coba diteliti lagi, kata ini memang artinya yang mana sih? Ya, kalau kita membaca terjemahan Al-Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya yang mana di dalam terjemahan itu? Supaya kita bisa belajar bahasa Arab sedikit. Ya. Coba kita lihat di surah Al-Fatihah, saya langsung mulai dari Alhamdu saja. Ya. Jadi yang pertama adalah Alhamdu. Ya. Itu berarti segala pujian. Ya. Ini bukan tafsiran, hanya terjemahan saja. Sebenarnya salah satu tafsiran daripada Alhamdu ini, ke dalam bahasa Arab itu kaidah bahasa Arab, grammar. Kalau ada kata tunggal, ya, yang didahului oleh alif dan lam, itu artinya segala. Maka di sini hamdu itu kata tunggal. Lalu ada alnya, itu menunjukkan bahwa segala pujian itu miliknya Allah. Kalau kita terpuji itu pemberian dari Allah, bukan milik kita sebenarnya. Ya. Tidak ada pujian milik raja, tidak ada pujian milik presiden atau menteri atau penguasa. Pujian semuanya itu milik Allah. Kalau Allah tidak memberikan pujian, tidak ada orang yang bisa dipuji. Kita ini bisa dipuji oleh siapapun, ya hanya karena karunia Allah gitu. Ya. Maka segala pujian, artinya alhamdulillah itu segala pujian. Ya. Nah itu pertama. Ya. Itu hanya arti saja. Artinya tafsirannya panjang. Ya. Nah yang kedua, lillah. Allah. Itu artinya Allah tentu. Ini sesuatu yang sebenarnya susah dan tidak bisa diterjemahkan. Tapi itu karena itu nama mutlak dari Allah. Ismullahil al-a'zam, ismullahil mutlak. Nama Allah yang tertinggi dan nama Allah yang paling mutlak. Maka sebenarnya tidak bisa diterjemahkan. Karena tidak ada yang bisa menerjemahkan kata Allah itu. Jangan kira bahwa kata Tuhan menerjemahkan kata Allah. Itu sebenarnya adalah pendefinisian saja. Untuk kita paham apa sih Allah itu, maka bagi kita orang Indonesia dikatakanlah Tuhan. Padahal nanti kalau kita jelaskan kata Allah itu, tidak ada yang bisa menerjemahkan kata Allah itu. Karena itu nama yang mutlak bagi Allah. Tidak bisa diterjemahkan, nanti bisa dirubah. Nanti saya akan jelaskan apa artinya tidak bisa dirubah. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, Rabb. Rabb. Itulah Tuhan. Nah tentu kalau kita dalami lagi, kata Rabb ini, Rabba, Yurabbi, Tarbiyatun, dan Rabbun ini termasuk kata pendidikan itu bermakna tarbiyah, bahwa Tuhan itu adalah pendidik. Jadi Tuhan bukan sekedar menciptakan kemudian dia tinggalkan begitu saja, tapi Tuhan menciptakan dan mendidik kita. Maka kita ini dibawa didikan Allah. Kita ini bisa mendapat rezekinya, karena Allah mendidik bagaimana mendapatkan rezekinya. Kita ini bisa berpikir, karena Allah mendidik kita untuk berpikir. Ya. Maka Allah itulah sumber dari segala pendidikan. Tapi kata Rabb dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, artinya khaliqun mudabbirun, pencipta dan penguasa. Itu kira-kira makna daripada kata Tuhan. Ya, kata Rabbun, maaf. Nah, yang ketiga adalah al-alamin. Dari kata al-alam. Ya, alam bahasa Indonesia sudah. Cuma al-alamin ini jamak. Jadi alam, alamani, alamin, ini adalah jamak. Dari seluruh alam semesta ini masuk dalam kategori al-alamin di situ. Itu arti. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil Tuhan al-alamin. Alam semesta. Ya, kayak begitu. Mudah-mudahan kita ingat kata, makna, kata per kata, dan arti secara keseluruhan. Ya. Alhamdu, segala puji. Lillahi, li itu artinya milik. Li Muhammad, milik Muhammad. Li itu milik. Lillahi, milik Allah. Segala puji milik Allah. Ya. Rabbi, kenapa bukan Rabbun? Itu kaidah bahasa Arab. Saya nggak membahas malam ini. Alhamdulillahi Rabbil Tuhan al-alamin, alam semesta.
Nah, kata alamin jamak berarti segala sesuatu masuk di situ. Batu-batuan, pasir-pasir, ikan-ikan, udang, cumi-cumi masuk semua situ. Termasuk manusia. Masuk dalam kategori alamin. Segala ciptaan lah kira-kira begitu. Masuk dalam kategori alamin itu. Ya. Nah, yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ini dua kata yang berbeda berasal dari satu. Asalnya adalah rahima, yarhamu, rahmatun. Merahmati, rahmat, kasih sayang. Ya. Apa bedanya Rahman, Ar-Rahim? Ya, nanti kita bisa jelaskan. Tapi Ar-Rahman itu lebih dalam maknanya, lebih luas maknanya. Ar-Rahim ada penkhususan. Tapi dua-duanya bermakna cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu menyangkut dengan hal-hal yang ada di hati dan perasaan. Ya, bukan kita menyamakan Allah dengan kita manusia, tapi itu menyangkut dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah yaum. Yaum itu artinya hari. Jadi kalau kita tanya orang Arab, ma hadzal yaum? Hari apa ini? Ayyom, yom. Ya, yaum itu artinya hari. Malik, oh maaf, sebelumnya adalah Malik ya. Malik artinya pemilik. Ya. Kalau dipendekkan, Malik artinya raja. Karena terkadang raja itu identik sebagai pemilik. Ya. Nah, kata Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca Maliki Yaumiddin dan bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Ada bacaan Warsh namanya, bacaan orang-orang yang ada di Afrika Utara sana. Jadi jangan terkejut. Kalau ke masjid di kota New York, kebetulan imamnya orang Maroko misalnya, atau orang Jazair, atau orang Nigeria, lalu dia membaca, Maliki Yaumiddin. Jangan mengatakan salah baca. Itu memang bacaan. Dan Maliki Yaumiddin berarti yang merajai hari pembalasan. Jadi, kalau Maliki, pemilik, Yaumiddin, hari, Ad-din itu artinya perhitungan, pertanggungjawaban, pembalasan atau hari akhirat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, selanjutnya iyyaka, kepadamulah. Ya. Ini saya hanya menerjemahkan saja, bukan menafsirkan, karena kalau kita menafsirkan ini punya makna yang sangat dalam sekali. Ya. Kenapa ada kata iyyaka? Lalu na'budu itu berasal dari kata abida ya'budu. Na'budu artinya kami sembah. Ya, kami menyembah. Na'budu. Ya, iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, atau engkaulah yang kami sembah, kira-kira begitu. Ya. Wa iyyaka, wa itu artinya dan, iyyaka tadi sudah, padamu, nasta'in, kami meminta pertolongan, isti'anah. Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah engkau kami menyembah, atau engkau yang kami sembah, dan dari engkaulah kami memohon pertolongan. Itu arti bebasnya. Ya. Arti yang kita pahami. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah, dan dari engkaulah kami memohon pertolongan. Kira-kira begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, tunjukilah kami. Dari kata hada, yahdi, hidayatun artinya petunjuk, hidayah. Ya, sebagian bahasa Indonesia hidayah. Lalu kemudian melahirkan kata perintah atau kata permohonan. Ihdina, tunjukilah kami. Dalam arti ini kita minta kepada Allah. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami. Tunjukilah kami. Kira-kira itu artinya. As-sirat, itu artinya jalan. Nah tentu jalan di sini ini, kalau memakai kata sirat, ini terkadang lebih banyak mengandung makna batin. Walaupun kadang juga orang Arab memaknai sebagai jalan fisik maksudnya. Walaupun dalam bahasa Arab ada yang lain. Kalau kata Arab itu dalam kata jalan dalam bahasa Arab banyak, ada beberapa kata. Ada syari' misalnya, jalan juga. Ya. Ayu syari' ini jalan apa misalnya? Tariqun juga jalan, tariq. Tapi kalau tariqun itu lebih kepada cara atau metode misalnya. Tariq, ya, tariqun, syari'un. Tapi di sini sirat itu terkadang nuansanya lebih kepada masalah-masalah batin, spiritualitas. Ya. Walaupun terkadang orang Arab juga memaknainya sebagai fisik, ya, sirat itu. Ya, kita misalnya mengenal di hari akhir nanti akan ada sirat. Ada sirat yang akan kita lalui menuju surga, kan begitu. Di situ. Tapi di sini berarti jalan lurus. Ya, ya sirat artinya petunjuknya Allah Subhanahu, Quran dan Sunnah. Islam lah, iman kita, itulah sirat maksudnya maksud di sini.
Lalu kemudian al-mustaqim itu artinya lurus. Tentu al-mustaqim juga bisa berarti istiqamah. Artinya apa? Konsisten. Ya. Maka kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya berikan saya konsistensi di dalam berjalan di jalan yang benar itu. Ya, alhamdulillah kita muslim kan? Tapi kenapa kita minta 5 kali sehari semalam? Karena sesungguhnya salah satu permintaan, makna dari permintaan kita meminta istiqamah. Jadi jangan kalau di masjid, ya di ihdinas siratal, ada siratal mustaqimnya di situ. Begitu di pasar udah hilang siratal mustaqimnya. Maka yang kita minta itu mustaqim itu supaya ada istiqamah di situ. Itu salah satu makna. Nanti kita akan jelaskan juga ya. Jadi mustaqim itu al-mustaqim artinya lurus. Kemudian siratal ladzina, kita pelajari surat tadi, alladzina orang-orang yang an'amta. An'amta, engkau telah beri nikmat. Dari kata na'ima, yan'amu, ni'matun, nikmat. An'amta, engkau beri nikmat. Engkau karuniai nikmat. Ya. Jadi jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat. Siapa itu nanti kita jelaskan. Ya. Tapi intinya an'amta artinya orang-orang yang telah diberikan nikmat. Alaihim atas mereka. Artinya dikaruniai nikmat atas mereka. Alaihim itu artinya atas mereka. Ala itu artinya atas. Him itu artinya mereka. Itu dari kata hum. Tapi karena ala jadi him. Alaihim atas mereka. Ya. Ghair itu artinya bukan. Hal hadza kitabuk, apakah ini bukumu? La, ghair kitabi. Itu bukan bukuku. Kamu yang minta ini ghair hadza. Kita mengatakan ghair hadza artinya bukan ini. Ghair itu artinya bukan, ya. Ghair al-maghdubi dari kata ghadaba. Ghadabah yaghdabu ghadabun artinya marah. Ya. Maghdub artinya dimarahi. Dalam bahasa kita dimurkai. Ya. Dimarahi atau dimurkai. Ghadiba Muhammadun, Muhammad marah. Yang dimarahi al-maghdub artinya yang dimarahi. Tapi di sini terjemahan yang paling tepat di Indonesia adalah yang dimurkai. Ya. Artinya Allah murka kepada mereka. Wala dan bukan atau tidak. Kata wa itu dan, la artinya tidak atau bukan. Ad-dallin itu berasal dari kata dhalla yadhillu dhalalun artinya kesesatan. Dallin orang-orang yang sesat. Dhalalun artinya kesesatan. Ya, jadi waladhdallin dan bukan tadi kembali kepada surat bukan jalannya. Ad-dallin orang-orang yang sesat, ya. Nah, jadi itu kira-kira terjemahan kata per kata. Coba dibaca terjemahannya. Tentu kita semua bahasa Indonesia, baca terjemahan bahasa Indonesia. Tapi jangan sekedar baca begitu saja. Coba identifikasi kata alhamdulillah itu arti terjemahan Indonesianya mana sih? Supaya sedikit bisa belajar bahasa Arab lah gitu. Ya. Mohon maaf ini, saya itu kalau diundang sama masyarakat Yahudi, ceramah di sinagog, salah satu yang menakjubkan saya itu kepada mereka, itu jamaahnya rata-rata faham bahasa Hebrew. Ya, rata-rata faham bahasa Hebrew. Ya. Jadi, karena mereka belajar gitu. Apalagi yang namanya rabi, itu mohon maaf untuk menjadi rabi itu minimal belajarnya 12 tahun. 12 tahun. Coba tanya teman-teman yang tinggal di Amerika ini, coba tanya seorang rabi Yahudi, kamu berapa tahun belajar untuk menjadi rabi? Untuk diangkat menjadi rabi? Minimal 12 tahun. Karena mereka harus menguasai itu, bahasa Hebrew itu. Dan kalau kita ke sinagog mereka, ya, begitu dibaca kitab suci itu dalam bahasa Hebrew, rata-rata mereka udah paham. Kenapa? Karena dia pelajari kata per kata itu. Nah sementara kita ini kan, mohon maaf, membaca terjemahan saja kadang tidak. Kita lebih banyak kepada membaca bahasa Arab untuk apa? Kalkulasi apa? Kalkulasi pahala. Saya nggak mengatakan itu nggak penting, sangat penting. Supaya mizan kita, nanti timbangan kita berat insya Allah di hari akhirat. Tapi sayang sekali, kalau sekedar kita ngumpulkan pahala. Gitu. Apakah kita tidak yakin bahwa membaca dengan memahami itu, pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar pakai kalkulator untuk menghitung-hitung pahala. Alif lam mim sudah 30 pahala. Dzalikal kitabul rifudal muttaqin sudah berapa pahala? Kita hitung-hitung pahala. Padahal bacaan kita nggak paham. Maka cobalah kita baca Al-Quran itu, dibaca terjemahan, dan coba identifikasi itu. Didapatkan kata per kata dengan terjemahannya. Supaya bisa menambah khazanah bahasa Arab kita. Gitu. Seperti ini yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sekali lagi sangat terbatas ini. Saya yakin di
di kota New York sudah hampir jam 10 atau sudah masuk jam 10. Nah, ini tafsir singkat saja ya tentang surah Al-Fatihah ini. Ya. Tentu pertama banyak keutamaan surah Al-Fatihah itu ya. Ini tentunya pertama syarat sah. Saya pakai bahasa Arab, sahnya salat kita. Jadi jangan menyangka salat kita akan diterima kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman la fatihatul kitab. Tidak ada salat yang tidak ada surat Al-Fatihahnya. Ya. Makanya kalau tidak menghafal surah apapun, asal sudah ada surah Al-Fatihah, insya Allah sudah sah salatnya. Tapi kalau salat enggak ada surah Al-Fatihah, maka tentu salatnya tidak sah. Kecuali kalau memang tidak ada sama sekali, seperti orang yang baru masuk Islam. Ya, murid-murid kita misalnya, banyak murid-murid kita yang kebetulan baru masuk Islam seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, belum menghafal surah Al-Fatihah, ya kita katakan ya udah jiwanya saja dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah menerima salat mereka. Tapi kita yang lahir dalam keadaan muslim ini masih mengatakan kita belum menghafal, misalnya salat Allahu Akbar pura-pura lama gitu enggak membaca surah Al-Fatihah, salat enggak diterima. Jadi syarat sahnya salat ya, pertama. Yang kedua, surah ini adalah surah yang paling agung ya. Ada hadisnya disebutkan dalam hadis At-Tirmizi. Ini surah yang paling agung yang pernah diberikan kepada seorang nabi, Rasulullah SAW. Namanya As-Sab'ul Mathani. Lalu yang ketiga, ini adalah syifa, ya, keutamanya ini adalah obat dan juga ruqyah. Ya. Jadi ada syifa, obat dan ruqyah. Ini ada kisahnya para sahabat, ya. Coba dibaca sejarahnya kembali. Saya karena waktu terbatas, saya cuma menyebutkan saja beberapa. Dan tentunya selanjutnya ini jaminan Allah ini. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku membagi Al-Fatihah dan hambaku 2 bagian. Dan hambaku berhak atas apa saja yang dia minta. Jadi ada jaminan permohonan, pengabulan dari Allah kalau kita membaca surah Al-Fatihah. Makanya kalau berdoa disunnahkan mengakhiri dengan Al-Fatihah. Karena ada jaminan di situ. Ya, ada hadisnya. Bahwa hambaku berhak atas apa yang dia minta. Makanya terkadang kalau kita sudah berdoa itu, amin, Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Ya. Itu ada hadisnya sebenarnya bukan begitu. Ya, cuma terkadang ada orang yang langsung mengatakan, oh bid'ah gitu. Ini Nabi nggak pernah melakukan seperti itu, padahal hadisnya ada. Ya. Nah itu yang selanjutnya. Tentu Al-Fatihah yang lain banyak sekali sebenarnya keutamanya, tapi coba dibaca lagi banyak dalam kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Nah nama-nama Al-Fatihah itu ada sebutkan di sini. Ya B ya, coba lihat di B itu. Nama-nama Al-Fatihah. Pertama, Fatihatul Kitab. Ya, biasa disebut dengan Fatihah ya sudah Fatihah, pembukaan Alkitab. Karena surah pertama, ya. Jadi pembukaan Alkitab itu artinya Al-Qur'an. Nama kedua Ummul Qur'an, ya. The mother of the Quran, ibunya Al-Qur'an. Kenapa disebut Ummul Qur'an? Karena ummun itu artinya rujukan. Artinya apa? Singkatnya begini Bapak dan Ibu. Segala kandungan Al-Qur'an itu terdapat di surah Al-Fatihah. Jadi apa saja? Al-Quran berbicara tentang iman, akidah, ada di Al-Fatihah. Al-Quran berbicara tentang sifat Allah, ada di Al-Fatihah. Al-Quran berbicara tentang ibadah, ada di Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang akhlak dan moral, ada dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang sejarah, ada dalam Al-Quran. An'am siratal ladzina an'amta alaihim, itu kan sejarah itu. Ghairil maghdubi alaihim itu sejarah. Karena kita mempelajari siapa yang pernah dimurkai oleh Allah itu. Kan begitu. Ya, jadi semua dalam Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Quran. Ya. Itu nama yang kedua. Yang ketiga, As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Bayangkan ya. Surah Al-Fatihah itu kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Jadi bayangkan kalau setengah umat Islam saja sholat. Setengahnya saja. Karena banyak juga, unfortunately, nggak sholat umat Islam ini. Tapi anggaplah setengah umat Islam ini sholat. Berarti kalau 1,7 miliar, 1,5 miliar saja misalnya, berarti sudah hampir 800 juta orang yang sholat. Ya, sehari semalam. Nah, sekitar 80 juta orang membaca 17 kali, itu Al-Fatihah berapa kali dibaca sih dalam sehari semalam? Ada nggak kira-kira buku yang dibaca seperti itu? Atau bacaan apa saja yang dibaca sedemikian banyak sehari semalam itu? Makanya disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian nama yang lain disebut Asy-Syafiyah, artinya obat.
Karena seperti disebutkan tadi bahwa salah satu keutamaan Al-Fatihah adalah syifa, obat. Ya. Kemudian Al-Kafiyah artinya cukup, yang mencukupi. Karena memang sebenarnya Al-Fatihah itu mengandung seluruh kandungan Al-Quran seperti yang kita sebutkan tadi. Nama lain adalah Alhamdu. Jadi ada yang menyebutkan surah Alhamdu karena adalah surah yang menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa nama lain dari surah Al-Fatihah ini. Coba Bapak dan Ibu semuanya baca lagi kembali, dikaji lagi kembali. Saya hanya menggelitik saja supaya kita termotivasi untuk belajar surah Al-Fatihah ini. Masya Allah, kita membaca surah Al-Fatihah ini luar biasa 17 kali ini. Ya. Habis berdoa dibaca lagi. Ada orang meninggal dunia, kita bacakan Al-Fatihah lagi. Luar biasa kita membaca Al-Fatihah ini. Tapi berapa banyak di antara kita sebenarnya pernah mendalami surah Al-Fatihah ini? Ya. Coba deh Profesor Hamka menulis ya lautan Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah itu. Coba dibaca bukunya. Hamka itu luar biasa kan? Ini salah satu buku yang dari dulu saya pernah baca. Apalagi kalau membaca tafsir-tafsir yang lain. Luar biasa dalamnya surah Al-Fatihah ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Tentu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap kali kita memulai sesuatu yang baik, apa saja itu. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan mungkin mau ngomong pun Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Agar omongan kita itu ada berkahnya. Karena kata Rasulullah SAW, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah, fahuwa aqta', terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Ya. Maka kalau kita mau berkah hidup kita ini, mari kita mulai segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup itu dengan Bismillah. Apa susahnya sih? Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pakai gelas yang ada Joe Biden dan Harris ini. Gak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Joe Biden menang kan begitu. Sehingga ada sedikit perubahan di Amerika. Kan begitu. Ya, supaya ada berkah. Maksudnya begitu. Memakan Bismillah. Apalagi kalau kita sempurnakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, bacalah Bismillah pada setiap kita akan mulai sesuatu yang baik. Tentu yang baik. Ya. Jangan yang buruk. Mau mencuri Bismillah. Mau fitnah orang Bismillah. Mau ghibah orang Bismillah. Tentu itu kontra namanya. Itu namanya paradoks. Jadi setiap memulai kebaikan, apa saja bentuknya itu, mari kita membaca Bismillah. Kenapa begitu penting Bismillah? Karena itu adalah salah satu pembuktian bahwa kebaikan yang akan kita lakukan itu alhamdulillah lillahi ta'ala niatnya benar. Makanya kalau mengucapkan Bismillah dari hati. Supaya klop antara niat dan ucapan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, saya minum misalnya. Tentu hati saya mengatakan saya minum bukan sekedar karena saya haus. Saya minum karena untuk mendapatkan pahalanya Allah. Saya beribadah kepada Allah. Ada nilai ibadah di situ. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu bentuk wujud bahwa niat kita benar dalam melakukan kebaikan. Makanya antara lidah dan hati harus sejalan. Jangan lidah terus saja ngomong. Bukan slogan Bismillah itu. Makanya terkadang kalau terbiasa Bismillah juga, mohon maaf, bahkan Assalamualaikum misalnya, atau Alhamdulillah misalnya, karena hanya terbiasa saja, jadinya slogan. Kita ketemu dengan teman-teman Arab kita misalnya di tanah Arab. Kita tanya tentang sesuatu. Gimana? Alhamdulillah. Tapi terkadang hanya slogan saja. Padahal kita orang Islam, kalau mengucapkan Alhamdulillah, harus ada dalam hati. Pengakuan bahwa Alhamdulillah memang Allah itu sangat cinta kepada kita. Sangat rahim, rahman kepada kita. Memberikan berkah kepada kita. Memberikan nikmat kepada kita. Dan itu kita ekspresikan dalam bentuk Alhamdulillah. Sama juga mengekspresikan Bismillah. Ya. Maka sekali lagi, mengucapkan Bismillah itu bukan tradisi. Jadikan sebagai ibadah. Dengan apa? Itu adalah pembuktian niat kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna Bismillah. Lalu yang kedua, kita masuk kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini urgensi syukur ini. Kalau kita menjelaskan tentang alhamdulillah ini luar biasa, bisa sehari semalam ini kita jelaskan. Tapi saya akan persingkat saja. Syukur dalam Islam itu mencakup segala-galanya. Dari segi akidah itu pengakuan akan Allah sebagai sumber segala sesuatu. Ya. Kita sehat, alhamdulillah. Kita akui. Kita sehat bukan karena kita olahraga terus. Ada orang olahraga mati loh. Ada orang lagi main bola, terjatuh di lapangan dia mati. Maka kalau kita sehat, alhamdulillah. Pengakuan akidah kita. Bahwa yang memberikan kesehatan kepada kita Allah, itu akidah. Maka syukur itu bukan sekedar
Alhamdulillah, tapi itu ekspresi akidah sebenarnya. Iman itu. Ya. Makanya sebenarnya ketika Allah memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, jangan mengatakan bahwa kenapa nggak memulai dengan kata iman misalnya. Dengan kata tauhid misalnya. Karena kata alhamdulillah sendiri itu merupakan representasi tertinggi daripada pengakuan akan siapa Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Maka itu bagian dari akidah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah itu memiliki nilai ibadah yang sangat dalam. Kenapa? Karena segala ibadah yang kita lakukan itu adalah bagian dari ekspresi pujian kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh istrinya, Rasulullah itu kan setiap malam wajib bangun malam, bangun salat ya, atau tahajud, wajib beliau itu. Kita mah sunnah saja. Alhamdulillah kalau mampu lakukan, ada waktu lakukan, sehat alhamdulillah lakukan salat malam. Tapi Rasul itu wajib hukumnya untuk salat malam. Sampai kelihatan di jidat beliau itu hitam gitu. Nah kita ini kan kadang mau ikut-ikut Rasulullah, ditaruh pula batu di jidat kita kan, supaya hitam. Itu di lutut beliau kelihatan, bahkan sujud beliau panjang, kelihatan bukti sujud atau tanda sujud itu, asarus sujud itu. Ya. Sampai-sampai istrinya mengatakan, ya Rasulullah kenapa engkau lakukan semua itu? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Kira-kira dalam bahasa terjemahan saya yang sederhana, saya melakukan ini karena saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kira-kira begitu. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan ekspresi bahwa kita mampu, kita hebat, kita superman. Bukan. Justru itu bagian dari humbleness, ketawaduan kita. Semakin bisa kita beribadah seharusnya, semakin menjadikan kita tawadu. Ini ada orang, mohon maaf, baru salat 2 rakaat, salat tahajud, sudah seolah-olah kunci surga udah di kantongnya tuh. Lalu kemudian merasa yang lain itu kurang gitu. Maka apa yang terjadi? Terjadi paradoks. Semakin beribadah, semakin arogan kadang. Padahal seharusnya sebaliknya terjadi gitu. Semakin kita ini beribadah, semakin kita tuh humble. Karena ibadah yang kita lakukan itu adalah pembuktian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nilai ibadah daripada syukur, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, itu moral di situ. Ada nilai moral. Kenapa? Karena ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, maka seharusnya juga kita mampu berterima kasih kepada sesama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain di sekitarnya, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak mau mengucapkan terima kasih kepada orang, maka Allah itu tidak melihat kita nggak bisa bersyukur. Maka ada nilai moral di situ. Maka kata Alhamdulillahirabbil alamin mengajarkan moralitas kepada kita bahwa kita ini harus saling mengapresiasi. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Kita perlu saling mengapresiasi. Jangan kita semuanya merasa kita lah, karena kita lah. Sementara orang lain seolah-olah nggak punya peranan. Ini sangat penting sekali, ada nilai moral dalam syukur itu. Nah tentu yang terakhir dalam syukur ini, ada nilai sosialnya di situ. Nilai jiwa, kejiwaan secara sosial di situ. Apa itu? Bahwa pernyataan Alhamdulillah atau syukur ini, itu melahirkan apa yang disebut dengan pengakuan al-qana'ah. Apa al-qana'ah itu? Merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Bapak dan Ibu, belajarlah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sebab kalau kita tidak mampu merasa cukup, berapapun yang kita miliki tidak akan cukup. Dunia ini tidak akan pernah fulfilling, kata orang Inggris. Tidak akan pernah memenuhi keinginan-keinginan kita. Coba tanya orang yang paling kaya di dunia sekarang, yang punya Amazon, yang punya apa itu, yang punya Amazon kalau nggak salah. Ya, belanja di Amazon, apa segala macam itu ada semua di situ. Dan dia yang terkaya sekarang. 100 miliar lebih kekayaannya. 100 miliar bukan miliar rupiah ya, miliar dolar. Coba tanya deh, kamu udah cukup nggak? Pasti akan mengatakan belum cukup. Makanya sekarang ini justru dapat bail dari Donald Trump. Ya. Mereka di bail, orang-orang kaya dapat bail dari Donald Trump. Padahal mereka yang bisnis online sekarang ini, bisnisnya booming sangat luar biasa. Tapi coba tanya orang yang paling kaya itu. Mereka pasti akan mengatakan belum cukup. Dunia ini tidak akan pernah mencukupi. Maka mari kita belajar dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu. Apa nilai sosial yang kita pelajari? Belajar merasa cukup. Kita punya 1 piring, alhamdulillah. Ada nasi, ada ikan teri, ada sayur kangkung, alhamdulillah.
tambah sambal lagi, alhamdulillah, makannya keringat. Ada orang, sudah ada ayam, ada kambing, ada daging lain pula, ada di sini, macam-macam itu. Tapi begitu duduk di depan makanan itu, udah bosan dia, nggak bisa makan. Mau pilih yang mana? Mau ada ikan teri dengan sayur kangkung tadi, tambah sambalnya misalnya, lalu makan dengan lahap sampai berkeringat, atau yang punya makanan semuanya, tapi nggak punya gairah lagi. Kenapa? Karena begitulah nafsu manusia. Ya. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ini harus melahirkan rasa qanaah. Rasa qanaah artinya merasa cukup dengan yang ada. Dan itulah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru ayat pertama Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Tentu saya sudah menjelaskan tadi tentang urgensi rahmah. Rahmah itu adalah segala-galanya dalam kehidupan dan keislaman kita. Kita ini hidup karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia ini karena rahmatnya Allah Subhanahu. Bayangkan kalau seandainya bukan karena rahmatnya Allah, jangan-jangan kita ini dijadikan kera. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai bagian dari manusia. Bagian dari makhluk Allah yang paling mulia dan ciptaannya yang terbaik, kita adalah manusia. Demikian dalam beragama pun. Jangan menyangka bahwa kita ini beriman karena kepintaran kita. Mohon maaf, tadi saya mengirim cerita waktu saya ketemu dengan Karen Armstrong itu ya. Ini saya ingat saja. Karen Armstrong itu orang yang sangat pintar sekali. Belajar semua agama-agama dan pintar dalam semua agama-agama. Bukunya tentang Nabi Muhammad, mohon maaf ini, saya mengkritik diri saya sendiri. Penjelasannya tentang Nabi Muhammad itu jauh lebih dalam. Sangat menarik sekali. Muhammad, the prophet of our time, Nabi masa kini, kira-kira begitu. Bukunya tentang Nabi Muhammad sangat luar biasa itu. Sementara kita orang Islam terkadang kalau menulis tentang sejarah Nabi Muhammad, hanya menulis kapan lahirnya, siapa ibunya, siapa yang menyusui, pamannya Abu Talib, neneknya Abdul Muttalib. Itu yang kita pelajari. Kita menghafal sejarah, tapi terkadang kita nggak punya makna apa dari sejarah pada setiap rentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ada dalam bukunya Karen Armstrong itu. Tapi kepintarannya tidak mendapatkan hidayah Allah. Kenapa? Karena hidayah itu rahmah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur kepada Allah yang hidayah itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Syukur kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Ya. Maka sekali lagi kita dapat hidayah ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari rahmat. Sampai mohon maaf kita beribadah karena rahmat. Ya. Sampai nanti kalau kita mati. Kita mati dengan la ilaha illallah. Kita mati meninggal dengan husnul khatimah. Juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sampai pun kita masuk surga, bukan juga karena amalan-amalan kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah menyangka bahwa masuk surganya kita ini karena amalan. Karena kalau kita menyangka seperti itu, akan tumbuh rasa arogansi. Masya Allah, salatnya terjaga, puasanya terjaga, ditambah salat malam lagi, salat duha lagi, salat tasbih lagi, salat syukur lagi. Wah, macam-macam lah. Tapi karena kita merasa karena ibadah kita, lalu mulai kita menghitung-hitung. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rahman Ar-Rahim. Nah, kenapa ada Rahman, kenapa ada Rahim? Karena rahmat Allah itu terbagi dua. Ada rahmahnya yang tidak terbatas, itu diberikan kepada yang beriman, yang tidak beriman. Ya. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non-materi. Itu mencakup semuanya dalam kata Rahman. Tapi Rahimnya itu adalah rahmat yang spesial, yang unik, yang khusus. Hanya diberikan kepada mereka yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ya itulah keadilan Allah. Kalau rahmatnya disamakan saja, Fir'aun dengan Musa, sama rahmatnya Allah kepada Fir'aun dengan Musa, berarti Allah tidak adil dong. Kan begitu. Ya, maka harus dibedakan antara rahmat, antara yang umum, Fir'aun dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih fasilitas dunia, tapi kemudian matinya tidak di atas rahmat. Justru mati dalam keadaan hina. Dan tentunya yang paling penting, di akhirat nanti masuk ke neraka. Sementara Musa alaihi salatu wassalam
Mungkin secara rahmat duniawi, fisikal mungkin kurang, karena dizalimi oleh Fir'aun, tapi kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Itulah rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi dibedakan supaya membedakan antara Fir'aun dan Musa. Membedakan antara yang kafir dan beriman. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, sekali tadi sudah saya jelaskan, Malik artinya pemilik, Malik artinya raja. Tapi kenapa hanya yaumuddin saja, hari kiamat saja? Kenapa hanya di hari akhirat saja? Apa dunia ini bukan milik Allah? Allah menyampaikan itu, mengindikasikan bahwa dunia ini juga miliknya Allah. Kenapa? Karena dalam konsep Islam, kehidupan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Maka kalau Allah yang memiliki hari akhirat, Allah yang memiliki hari pertanggungjawaban, maka pasti Allah yang memiliki prosesnya. Maka dunia ini juga adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan begini, Malik yaumiddin, kan nanti di hari akhirat yang dimiliki Allah, dunia ini milik kami. Maka kami nggak perlu ikut kepada hukum Tuhan. Aturan dibuat Tuhan, ngapain saya ikut? Kan dunia milik kita. Yang dimiliki Allah hanya akhirat nanti. Kan ada yang berkata begitu. Mohon maaf, ada teman-teman yang main-main seperti itu. Ya. Jadi kata akhir din ini, itu mencakup dunia dan seterusnya. Karena itu artinya pertanggungjawaban. Maka kalau di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban, itu dari mana pertanggungjawabannya? Ya dari dunia ini. Maka ini nggak bisa dipisahkan. Maliki yaumiddin artinya Allah yang memiliki hari akhirat. Dalam artian bahwa dia juga yang menguasai dunia ini. Karena kenapa? Pertanggungjawaban kita di akhirat nanti di sana itu ada di atas dunia ini. Maka kalau mau berhasil dalam bertanggung jawab, ya seriuslah. Ikut kepada Allah dalam dunia ini. Kan begitu kira-kira maknanya. Jadi jangan main-main. Jangan mengatakan Maliki yaumiddin kan cuma di akhirat nanti saja miliknya Allah. Dunia ini kan bukan milik Allah, milik kita. Kita mau apakan saja kan tergantung kita kan. Itu namanya main-main ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu Maliki yaumiddin ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka itu artinya engkau. Tapi ini objek ya. Namanya dalam bahasa Arab itu maf'ulun muqaddamun. Jadi objeknya didahulukan. Sama kalau kita mengatakan saya makan nasi, nasi yang saya makan. Kira-kira begitu. Jadi nasinya didahulukan. Nasi saya makan. Atau saya makan nasi. Nah, kita begitu. Jadi, iyyaka na'budu itu engkaulah yang kami sembah. Nah, kenapa dahulukan objeknya, maf'ulnya? Karena dalam tatanan bahasa Arab, mendahulukan objek itu berarti, itu artinya pengkhususan. Tidak ada lagi yang lain. Makanya kata, ini hanya candaan saja. Orang-orang Arab itu kalau bilang I love you, bilangnya ana uhibbuki. Misalnya kepada istrinya. Ana uhibbuki. Saya cinta kamu. Nah, itu kan objeknya di belakang. Jadi bukan di depan. Ya, bukan di depan. Seharusnya kalau mau yang lebih pasti bahwa hanya satu yang dia cintai, hanya istrinya itu saja, maka dia mengatakan anti uhibbu. Kamulah yang saya cintai. Kalau itu dikatakan seperti itu artinya nggak ada lagi yang lain. Ditutup kemungkinan yang lain. Tapi kalau dia mengatakan ana uhibbu, anti ana uhibbuki, berarti masih terbuka yang lain. Itu candaan saja. Maka dalam bahasa Arab kalau dahulukan objek iyyaka na'budu itu artinya menutup segala kemungkinan adanya penyembahan yang lain. Hanya Allah semata, nggak ada yang lain. Ini namanya afirmasi tauhid, penguatan tauhid. Ya. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa? Kita nggak meminta pertolongan dari siapapun. Yang lainnya itu hanya jalan saja, Bapak dan Ibu. Ya. Kita minta pertolongan kepada atasan kita, itu jalan. Yang memberikan pertolongan itu Allah. Misalnya Bapak dan Ibu kerja di sebuah kantor ya. Ya. Lalu kemudian, mungkin karena membutuhkan sesuatu yang sangat mendesak, pergilah ke bosnya. Mohon maaf Pak, saya mau pinjam 5 juta rupiah misalnya. Ada yang mendesak. Kalau bos itu memberikan 5 juta itu, maka percayalah yang menggerakkan hati bos itu memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pernah menggantungkan diri kepada yang lain. Yang lain itu hanya jalan saja Allah berikan kepada kita. Kita harus berhati-hati dalam hal akidah ini. Jadi harus murni betul. Iyyaka na'budu dalam penyembahan Allah semata. Demikian juga minta pertolongan hanya Allah semata. Yang selebihnya itu jalan yang Allah berikan kepada kita. Hanya satu-satunya bisa memberikan pertolongan kepada kita.
Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk memberikan pertolongan kepada kamu, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Sebaliknya, seandainya jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat bahaya kepada kamu, tidak ada yang bisa memberikan mudarat bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, ya. Maka ini sangat jelas. Saya kira iyyaka na'budu, mari kita selami, kita dalami agar kita menjadikan akidah kita lebih solid. Ya. Tentu ihdinas siratal mustaqim, saya sudah jelaskan tadi bahwa kita minta kepada Allah jalan yang lurus, kita diberikan petunjuk. Ya, tapi salah satu makna daripada al-mustaqim artinya al-istiqamah, konsisten dalam perjalanan kita itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, coba kita membayangkan ya, di benak kita bahwa kita berjalan di atas jalan lurus itu secara konsisten. Jangan hari ini di atas jalan lurus, besok kita keluar dulu. Nanti dengan rencana mau masuk lagi. Itu namanya main-main dengan siratal mustaqim. Ya. Jadi kalau 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi kemudian kita di masjid jujur, di pasar mendustai orang, bohongin orang, itu namanya main-main dengan siratal mustaqimnya. Siratal mustaqim itu artinya konsisten, istiqamah dengan siratnya, dengan jalan yang benar itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar minta hidayah. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, kita sholat, kita menjalankan Islam ini, insya Allah hidayah ada sama kita. Tapi kita memerlukan keistiqamahan dalam hidayah itu. Makanya kita minta siratal mustaqim ini. Dan itu harus kita buktikan. Di masjid kita minta, di pasar kita buktikan. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan kita fahami ini. Ini sangat sedikit saja yang saya sampaikan ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau telah berikan karunia. Siapa di antara mereka itu? Para nabi, para syuhada, para salihin, ya, as-siddiqin, orang-orang yang berimanlah pada masa lalu. Ya. Nabi-nabi, sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, kita ikut kepada mereka. Ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Itu yang kita minta kira-kira begitu. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan yang sesat. Nah, ada penafsiran-penafsiran klasik ya, termasuk penafsiran ulama-ulama kita pada abad pertengahan, yang membatasi makna maghdub, mohon maaf ini dengan orang-orang Yahudi, dan ad-dhallin dengan orang-orang Kristen. Saya tidak mengatakan ini salah, ya, dan kita hormati penafsiran ulama kita yang luar biasa, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima mereka semua. Tapi saya kira memberikan pembatasan-pembatasan seperti ini, pertama saya kira kita membatasi diri. Yang kedua, boleh jadi kita terperangkap dalam sebuah definisi yang bisa membahayakan kita di dalam pemahaman kita sendiri. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian maghdubi dan dhalin itu justru ada pada kita. Ada orang-orang Islam yang main-main dengan agama ini. Dia tahu benar, tapi dia main-main. Itu maghdub itu. Walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Umar, walaupun namanya Uthman, tapi dia main-main dengan kebenaran. Dia tahu bahwa itu kebenaran, tapi dia mainin kebenaran. Mohon maaf, itu yang maghdub. Maka jangan kita kemudian menyebutkan, mendefinisikan kelompok orang. Ya. Saya tidak mengatakan ulama kita dulu salah. Tapi jangan dibatasi tafsiran seperti itu. Ya. Karena jangan sampai ada di kalangan umat ini sendiri yang maghdub. Sudah tahu bahwa itu kebenaran, tapi kemudian dimainin kebenaran itu. Itu namanya maghdub, dimurkai. Ad-dhallin, artinya apa? Ada buku di depannya, ada petunjuk di depannya, tapi dia nggak mau tahu. Dia ikut kepada apa yang dia dapatkan dari tradisi, dari kultur, dan sebagainya. Itu namanya dhallin. Padahal namanya siapa? Namanya Muhammad, Umar, Utsman, Ali, Imran, ya, bahasa-bahasa Arab semua nama-namanya. Tapi karena nggak pernah mempelajari Al-Quran, nggak pernah mempelajari hadis ini, dia tetap dalam kesesatan. Gitu. Nah itu dhalin juga, walaupun bukan Kristiani misalnya. Jadi membatasi penafsiran ini pada kelompok manusia tertentu saya kira, membatasi penafsiran Al-Quran. Makanya, jangan sampai kemudian kita membatasi kepada kelompok orang tertentu. Pertama, tentu kita harus berhati-hati ya. Apalagi dalam dunia terbuka sekarang ini, maka tentu kita harus memakai bahasa yang harus lebih santun dan diplomatis. Selebihnya kan Allah yang judge lah. Ya. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, saya kira itu tafsiran singkat dari surah Al-Fatihah. Ya, mohon maaf sekali lagi, Al-Fatihah ini lautan. Ya.
Makanya Hamka menulis Samudrah Al-Fatihah. Ya. Karena kalau kita bahas kata per kata, ayat per ayat, ya, apalagi membahas secara keseluruhan makna spiritualitas, makna ruhiyah dari Al-Fatihah sangat luar biasa. Semakin kita banyak membaca tafsir-tafsir surah Al-Fatihah ini, semakin kita akan terkagum-kagum. Termasuk keajaiban bahasa Al-Fatihah itu. Ketawazun, keseimbangan kata per kata, keseimbangan makna yang ada dalam surah Al-Fatihah. Luar biasa. Coba dengarkan ceramah-ceramah ulama kita. Apakah itu kalau dalam bahasa Inggris ya, ada Yasir Qadhi, ada Nu'man Ali Khan. Cobalah teman-teman baca, dengarkan YouTube mereka. Sangat luar biasa menjelaskan surah Al-Fatihah ini. Ya, yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah, coba baca tafsir-tafsir dalam bahasa Arab. Ya. Karena tidak semua tafsir sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, maka coba baca yang dalam bahasa Arab. Semakin kita membaca, semakin kita akan terkagum-kagum ya, dari segi tafsir surah Al-Fatihah ini. Nah, tentu yang terakhir sekali pada malam hari ini ada masalah fikih di sini sedikit, yaitu perbedaan tentang Bismillah dari surah Al-Fatihah. Ya. Yang pertama adalah ada perbedaan pendapat ya para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ya. Maka ada saya menyampaikan 4 mazhab saja yang terkenal ya. Ada 2 yang berpendapat bahwa itu bukan bahagian dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tidak berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Ya. Demikian juga mazhab Maliki, juga tidak berpendapat bahwa itu bahagian dari Al-Fatihah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu bahagian dari surah Al-Fatihah. Demikian juga Imam Ahmad ibn Hambali berpendapat bahwa Bismillah itu bahagian dari surah Al-Fatihah. Dari 4 mazhab yang paling kita kenal itu terbagi 2. 2 mengatakan bukan, 2 mengatakan tidak, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Satu makna penting yang kita ambil dari sini apa? Bapak dan Ibu, ayat Al-Quran ini masalah yang mendasar loh dalam agama kita. Tapi coba lihat ulama kita berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bahagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ternyata mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim ini bahagian dari surah Al-Fatihah, seandainya ya, lalu kemudian mengatakan bukan dari bagian Al-Fatihah. Coba sampaikan hukumnya. Mohon maaf, bisa mencapai tingkat kufur kan? Kalau kita mengingkari adanya satu ayat Al-Quran. Atau misalnya bukan bahagian dari Al-Fatihah, tapi kita mengatakan itu bahagian dari Al-Fatihah, menambah satu ayat Al-Quran, mohon maaf itu kufur. Tapi coba lihat ulama kita berbeda pendapat. Tapi apa pelajaran yang kita ambil di sini? Mereka saling mengkafirkan nggak? Tidak kan? Mereka tidak saling mengkafirkan. Nah kita ini mohon maaf, terkadang masalah-masalah kecil dalam agama ini, kita berbeda pendapat, kita saling mengkafirkan. Saling membid'ahkan, menghurafatkan. Maka berhati-hati loh. Kenapa para ulama kita ini bisa saling menghargai? Karena mereka saling melihat kepada posisi yang masing-masing punya argumentasi. Dan selama argumentasi, maka boleh jadi benar, boleh jadi salah. Karena itu manusiawi sifatnya. Maka tentu masing-masing mengatakan, saya yang benar, saudara saya salah, tapi tidak perlu saling menyalahkan. Justru saling mendoakan. Mudah-mudahan kalau dia memang salah, diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalau saya yang salah, saya diampuni oleh Allah. Itulah niat yang baik, iktikad yang baik kepada sesama muslim. Ini pelajaran penting kita ambil pada malam hari ini. Jadi ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bahagian dari Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Nah, lalu kemudian perbedaan yang kedua, ini beda mazhab. Ada yang membaca surah Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, dan ada yang tidak. Ada yang membaca dengan jelas, ada yang membaca dengan sir, tidak jelas. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan, bukan bahagian dari Al-Fatihah kan tadi itu. Makanya beliau mengatakan kalau sholat dibacanya dengan sir, dengan diam, tapi itu sunnah sifatnya, bukan wajib. Makanya mohon maaf kalau misalnya ada di antara jamaah kita di kota New York ini datang ke Jamaica Muslim Center, masjid dekat rumah saya yang sekarang ini saya bertugas di situ. Kalau saya imam, itu pasti nggak dengar keluar Bismillah dari mulut saya
Kenapa? Karena belakang saya orang-orang mazhab Hanafi semua. Bayangkan kalau saya memakai mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, pasti mereka akan merasa saya melakukan kesalahan. Ya. Maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sir, dengan diam, karena itu bagi mereka sunnah saja. Nah, Imam Malik mengatakan bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari Fatihah, dan tidak perlu dibaca sama sekali. Ya. Jadi kalau salat di Masjid Maroko, Masjid Aljazair, Masjid Afrika Utara secara umum, ya rata-rata Maliki, itu pasti kalau salat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tidak ada baca bismillah sama sekali. Karena bagi mereka membaca bismillah itu enggak perlu, karena bukan bagian dari surah Fatihah. Nah, sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan itu bagian dari Al-Fatihah, maka membacanya harus, ya, harus dilafazkan. Maka di Indonesia rata-rata kalau Imam Syafi'i, apalagi Nahdlatul Ulama, NU misalnya, pasti membaca bismillah dengan jahar, dengan jelas. Allahu Akbar, lalu baca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu Syafi'i, ya. Karena harus dibaca jelas, ya, dan bagian dari Al-Fatihah. Nah, Imam Hambali itu walaupun bagian dari Al-Fatihah, tapi tidak perlu dibaca jelas. Makanya di Mekah dan Madinah, karena mereka memakai mazhab Hambali, mereka membaca diam saja. Misalnya, coba dengarkan baik-baik Imam Abdurrahman As-Sudaisi misalnya, kalau salat maghrib di Masjidil Haram. Pasti kita dengarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca itu, kadang kedengaran juga. Kenapa? Karena dianggap bagian dari Al-Fatihah, tapi tidak dibaca jahar, tidak dibaca jelas gitu. Hanya sir saja, diam dalam hati saja. Atau ucapan yang tidak besar lah kira-kira begitu. Allahu Akbar, dan baca Al-Fatihah, iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini dua isu fikhi dalam surah Al-Fatihah, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu saja beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan mencakup ya bacaan kita, makhraj, tajwid, makna-makna bahasanya, kemudian juga terjemahannya, ya, dan juga tafsirnya secara singkat. Apa yang kita sampaikan ini hanya pembukaan saja. Ya. Tolong banyak membaca, ya, banyak mendalami. Ya. Belilah buku-buku yang tafsir yang mudah kita baca. Ya. Tidak perlu yang terlalu luas, dalam, ya, karena ada tafsir juga itu kalau kita baca kadang kita bingung, gitu. Karena dia menyampaikan tafsir itu menyampaikan semua pendapat para ulama. Kita baca yang sederhana saja. Ya. Misalnya tafsir Hamka ya, di Indonesia, atau misalnya yang berbahasa Arab tafsir Ibnu Katsir misalnya yang sederhana. Kita bacalah. Tapi jangan kita berhentilah mempelajari agama kita ini. Intinya begitu saya kira. Ya, Al-Quran itu adalah GPS kita, itu adalah direction kita, itu adalah petunjuk jalan kita. Bagaimana kita bisa jalan dalam hidup ini kalau tidak ada petunjuknya? Maka mari kita pelajari agar kita tahu bagaimana mengikuti petunjuk tersebut. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita. Ya, dan ini bagi teman-teman yang di Amerika, apalagi di bagian timur, sudah mau istirahat. Mudah-mudahan ini bisa dibawa ke tidur, sehingga tidurnya bernilai ibadah juga. Saya kira demikian. Mohon doa untuk kita semua, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah meringankan beban-beban kita, termasuk permasalahan-permasalahan corona yang masih kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat dengan Al-Fatihah. Mari kita membaca Al-Fatihah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.